Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dalam ibadah online Minggu tanggal 7 Maret 2021. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian, ada lagu Dalam Hatiku NP 263. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh berkesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun melalui online. Biar kiranya Tuhan boleh berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan saat ini Tuhan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Biar kiranya Roh-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami untuk kami boleh juga mengerti firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Kastasi Teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Kita akan kembali mengangkat pujian dari nyanyian pujian nomor 268, Ada Terang Sekarang Padaku. Panggilan memberi diambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami mau mengembalikan sebagian berkat yang telah kami terima dalam minggu ini kepada-Mu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan apa yang sudah kami kumpulkan pada hari ini dapat berguna bagi memperluas pekabaran Injil di gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi maupun yang belum memberi ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan terus berkati secara melimpah. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Kasta Sitepu. Namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian Tahta Suci. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita membahas satu bagian firman Tuhan yang sangat penting sekali. Kenapa saya katakan penting? Karena ini adalah isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan buat saudara dan saya. Apa itu? Ya, firman Tuhan hari ini berjudul tentang keakraban dengan Allah. Nah, bagaimana kita memiliki keakraban dengan Allah? Kita akan belajar bersama-sama. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, pengurapan-Mu, kuasa-Mu bekerja di mana jemaat-Mu berada.
semua yang mendengar firman Tuhan ini boleh diberkati, boleh diubahkan, boleh diberikan kekuatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tahukah Bapak Ibu bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah sebuah hubungan. Tujuan Yesus Kristus datang ke dunia agar kita memiliki hubungan yang dipulihkan lewat anaknya Yesus Kristus. Dosa telah merusak hubungan antara Allah dan manusia, sehingga manusia harus mengalami yang namanya kematian. Manusia jauh dari kata damai, jauh dari sukacita yang Tuhan sudah rencangkan sebelumnya. Kenapa? Karena dosa merusak hubungan yang semula antara manusia dengan Allah. Karena itu hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita memulihkan hubungan yang rusak dengan Allah, sehingga kita memiliki keakraban dengan Allah. Sama halnya ketika saudara akrab dengan seseorang, pasti saudara akan melihat bagaimana kebaikan orang itu atau kebaikan kita nyatakan kepada seseorang yang akrab dengan kita. Kalau kita akrab dengan Tuhan, maka kita akan melihat kebaikan hati Tuhan. Nah, seorang pemazmur menceritakan apa yang terjadi ketika kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nah, dikatakan di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16, firman Tuhan berkata, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Sungguh luar biasa bagi orang-orang yang akrab dengan Tuhan. Dikatakan mereka akan diluputkannya. Ayat yang ke-14, aku akan meluputkannya. Ia akan membentengi kita. Ia akan menjawab setiap seruan doa kita. Ia akan menyertai kita. Bahkan ia akan memuliakan kita lebih tinggi dari setiap persoalan, dari setiap tantangan yang kita sedang hadapi dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan dengan panjang umur aku akan kenyangkan mereka. Aku akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wow, bukankah semua yang dijanjikan oleh Tuhan itu yang orang-orang cari? Itu yang sedang kita cari dalam kehidupan kita. Nah, kapan itu semua terjadi? Ada dua kata kunci untuk kita mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita alami penyertaannya, alami kebaikannya, alami pembelaannya, alami penyertaannya, perlindungannya dalam kehidupan kita. Dua kata kunci untuk kita mengalami semuanya itu. Apa itu? Dikatakan di ayat yang ke-14, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, dan maka aku akan meluputkannya." Sekali lagi saya bacakan, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku." Kata melekat dan kata mengenal sangat erat hubungannya. Kita bisa memiliki hubungan yang melekat, hubungan yang erat dengan Tuhan ketika kita mengenal Allah. Kita bisa bertumbuh mengenal Allah ketika kita akrab dengan Allah setiap hari. Jadi dua kata ini adalah kata kunci yang saling berhubungan satu dengan lain. Nah, kata melekat dalam bahasanya adalah kasak. Kasak itu adalah hubungan yang dekat, hubungan yang intim, hubungan yang akrab, yang didasari oleh hati yang rindu, hati yang mengasihi. Nah, saudara, sedangkan kata mengenal berasal dari kata yada, mengetahui dari pengalaman yang kita jalani, pengetahuan yang lahir dari pengalaman yang kita miliki. Nah, kedua kata ini saling berkaitan. Ketika saudara mengenal Allah,
maka saudara akan semakin akrab dengan Allah. Ketika saudara makin akrab dengan Allah, saudara akan semakin mengenal Allah, semakin mencintai Allah di dalam kehidupan kita. Jadi sesungguhnya salah satu kesempatan yang istimewa di dalam kehidupan kita adalah kita mengenal Allah dan kita akrab dengan Allah. Kalau kita mengenal manusia, sering sekali kita banyak kecewanya. Tapi saya mau jamin, saya mau pastikan, kalau saudara-saudara mengenal Allah, dekat dengan Allah, melekat dengan Allah, saudara tidak akan pernah kecewa. Saudara akan melihat kebaikan-kebaikan hatinya Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan, perlindungannya. Bagaimana ketika saudara berseru, Tuhan jawab setiap seru doa kita. Tuhan akan membela kita. Bahkan Alkitab katakan, Dia akan menganugerahkan kepada kita, mengenyangkan kita dengan umur yang panjang. Nah, saudara, tentu kita semua rindu melihat setiap janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Tetapi bagi Tuhan, yang utama bukanlah ketika kita diberkati, bukanlah ketika kita dilindunginya, bukanlah ketika kita diselamatkannya. Bagi Tuhan yang utama adalah ketika kita melekat dengan Dia, ketika kita memiliki keakraban dengan Allah. Sebab ketika kita memiliki keakraban dengan Allah, kita akan diluputkannya. Semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan, semua akan mengikuti setiap orang-orang yang akrab dengan Dia. Karena itu firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam aku, mintalah. Jadi persoalan kebanyakan kehidupan gerejanya Tuhan hari ini adalah karena banyak orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Mereka mengaku mengenal Tuhan, padahal mereka sesungguhnya tidak dikenal oleh Tuhan. Jangan Bapak Ibu berpikir orang yang mengadakan mujizat, orang yang rajin ke gereja, semua mereka sudah mengenal Tuhan. Mereka sudah dikenal oleh Tuhan. Nah, karena bangsa Israel pernah ditegur oleh Tuhan Allah sendiri dalam Yesaya, bahkan di kitab Hosea ya. Mereka mempersembahkan persembahan mereka. Mereka rajin beribadah. Mereka rajin melayani. Tapi Tuhan bilang, aku muak terhadap semua itu. Kenapa? Karena pelayanan yang mereka lakukan, ibadah yang mereka lakukan, bukan didasarkan dengan pengenalan akan Allah. Bukan didasarkan dengan keakraban dengan Allah. Tuhan mau supaya kita akrab dengan Dia. Ini hati Tuhan. Ini kerinduan Tuhan. Kita dekat dengan Dia. Ketika saudara akrab dengan Tuhan, saudara mengerti hatinya Bapa. Saudara mengerti apa yang menjadi kerinduan Bapa. Kalau saudara mengerti, kalau saudara tahu apa yang menjadi kerinduan Bapa, saudara bisa hidup dalam kehendak-Nya. Ketika kita hidup dalam kehendak-Nya, maka Dia yang akan membela kita. Dia akan menopang kita. Dia akan berperang buat kita. Bukan kita yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang. Kalau Tuhan yang berperang kepada kita, siapakah lawan kita? COVID tidak sebanding dengan kekuatan Tuhan kita. Maka Tuhan yang akan berperang buat kita terhadap setiap musuh-musuh kita. Karena itu, mari miliki desire untuk kita mengenal Tuhan. Kenapa Tuhan mau kita mengenal Dia? Karena kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, saudara tidak mudah disesatkan. Saudara tidak mudah dialihkan kepada yang lain. Mengapa banyak orang Kristen akhirnya disesatkan? Karena mereka tidak memiliki pengenalan. Kalau saudara mengenal ya uang 100.000 yang mana yang palsu dan yang mana yang asli, saudara nggak mudah ditipu orang dengan uang palsu, betul nggak? Nah, demikian mengapa banyak orang disesatkan dengan iman palsu? Karena mereka tidak mengenal Allah yang sebenarnya. Nah, karena itu mari terus miliki gairah, memiliki rasa haus dan lapar untuk mengenal Tuhan. Salah satu rasa haus dan lapar yang harus kita pelihara dalam hidup kita adalah rasa haus dan lapar untuk mengenal Tuhan. Rasa haus dan lapar untuk dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu waktu kita dekat dengan Dia, kita akan melihat janji-janji yang digenapi. Kita akan melihat pertolongan dan perlindungan dinyatakan dalam hidup kita. Kalau saudara melayani, memberi, kalau saudara berbuat baik, didasari dengan pengenalan akan Allah, didasari dengan keakraban dengan Allah, didasari dengan
pengenalan akan Allah, akan kehendaknya dalam hidup saudara, maka pelayanan saudara akan kokoh, kuat, dan tidak tergoyahkan. Saudara akan menjadi berkat, ya, karena kita akan melayani bukan dengan kekurangan kita, tapi kelimpahan kita, sehingga setiap pelayanan kita membawa sukacita, menjadi berkat buat orang lain. Ketika pelayanan kita berjalan semestinya, nama Tuhan dipermuliakan, ya. Kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan karena kita sadar ini semua bukan karena diri kita, tetapi karena Dia yang tinggal dalam diri kita. Ketika saudara juga direndahkan atau dipandang sebelah mata karena pelayanan yang kita kerjakan belum berjalan seperti yang kita harapkan, saudara juga tidak berkecil hati. Kenapa? Karena saudara tahu bagian saudara dan saya hanya taat. Bagian saudara dan saya hanya belajar untuk taat. Selebihnya Tuhan yang akan mengubah orang, Tuhan yang akan membuat berhasil. Nah, sehingga pelayanan kita menjadi kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Ketika saudara mendasari pelayanan saudara dengan hati yang melekat dengan Tuhan, dengan hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka pelayanan saudara tidak semau dewek. Pelayanan saudara tidak mut-mutan, tetapi pelayanan saudara akan penuh gairah, penuh kuasa, sebab punya dasar yang kuat. Sebab saudara berjalan dengan Tuhan. Sebab ketika kita ada di dalam Tuhan, ya, di situ kita melihat kuasa yang tidak terbatas yang bekerja lewat kehidupan kita, sehingga pelayanan kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, ya. Tuhan mau kita bertumbuh akan Dia. Ketika saudara beribadah didasari dengan pengenalan akan Allah, didasari dengan hati yang melekat dengan Allah, maka ibadah saudara akan menjadi ibadah yang luar biasa, membawa saudara mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sehingga saudara semakin jatuh cinta dan saudara bisa bernyanyi, tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah ku percaya. Haleluya. Ketika saudara datang kepada Tuhan dengan melayani Tuhan, beribadah dengan didasari oleh kerinduan untuk mengenal Dia, didasari dengan hubungan yang dekat, yang akrab dengan Tuhan, maka saudara tidak akan melewatkan setiap ibadah saudara dengan ngantuk, dengan tidur. Nah, karena saudara tahu ada waktu untuk tidur untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan berikan kita kesempatan untuk mendengar firman-Nya, saudara Pak punya kerinduan yang luar biasa untuk mendengar firman-Nya. Ya, saudara akan merasa sayang mendengar firman sambil main game, sambil main HP. Karena orang yang demikian tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika saudara datang, kerinduan untuk mengenal, desire untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, saat itu saudara akan melihat, ya, mengalami Yesus, dan saudara akan bertambah cinta kepada Yesus. Nah, saudara, mari ketika kita melayani Tuhan, beribadah, memberi persembahan, berbuat baik, mari lakukan itu semua berdasarkan pengenalan kita akan Allah, berdasarkan keakraban kita dengan Tuhan. Ya, kalau kita akrab, saudara tahu apa yang mau menjadi maunya Tuhan dalam hidup saudara. Ketika saudara tahu maunya Tuhan, dari situ akan lahir pelayanan kita yang tulus ikhlas, perbuatan baik kita yang tulus kepada orang lain, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Ya, jadi jangan buat Tuhan sedih. Tuhan sering sekali sedih kalau kita jauh dari Dia, kalau kita tidak dekat dengan Dia. Tuhan mau saudara dekat dengan Dia, karena Tuhan tahu waktu kita dekat dengan Dia, maka kita aman, kita terlindung, kita terpelihara sempurna. Karena itu mari ambil keputusan hari ini untuk hanya dekat dengan Tuhan. Kalau saudara dekat dengan orang-orang dunia ini, sudah pasti kemungkinan besar kita akan kecewa. Jangan lekatkan hati kita kepada dunia ini. Jangan lekatkan hati kita kepada harta. Jangan lekatkan hati kita kepada kehormatan dunia. Jangan lekatkan hati kita kepada uang, kepada pekerjaan, kepada sekolah, kepada pasangan kita. Karena ujung-ujungnya saudara akan kecewa. Tapi mari lekatkanlah hati saudara pada Tuhan Yesus. Berjalanlah setiap hari dengan Dia. Ketika saudara bangun pagi, mari jangan cari yang lain. Jangan cari HP, carilah firman Tuhan. Berdoa, berletut
berlutut, bersyukur kepada Tuhan, akui segala kebaikannya, akui segala kebesarannya, ya. Katakan, Tuhan, aku bersyukur, Kau baik, Kau menebus dosaku, Kau mati bagiku, Kau membenarkan aku. Betapa Tuhan, aku bersyukur punya Allah seperti Engkau, menyediakan segala yang baik bagiku. Hari ini Tuhan, aku mau berjalan bersama Engkau. Dan lihatlah, Dia akan berjalan di depan kita. Kalau Dia yang berjalan di depan kita, maka Dia akan menghalau musuh-musuh kita. Maka segala yang baik akan mengikuti kita dari belakang. Dan di situ kita akan melihat hidup yang benar-benar hidup, ya. Hidup yang penuh kemenangan, hidup yang penuh kuasa, hidup yang luar biasa menjadi berkat. Saya percaya ketika gereja ini bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka akan semakin banyak orang-orang yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Gereja ini pasti akan diberkati Tuhan ketika kita mengutamakan, memprioritaskan pengenalan dan keakraban dengan Tuhan. Ya, jangan utamakan yang lain. Ketika saudara mengutamakan berkat, ketika saudara mengutamakan kenyamanan, ketika saudara mengutamakan manusia, maka saudara tidak melihat bagaimana rencana yang dinyatakan dalam hidup saudara. Utamakanlah Tuhan. Ketika saudara datang ke gereja ini, utamakan untuk mendengar suara Tuhan. Karena lewat itu saudara akan makin cinta kepada Tuhan. Pelayanan yang didasari dengan cinta, kehidupan iman yang didasari dengan cinta, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang berbeda, orang-orang yang penuh kasih, orang-orang yang memancarkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Apakah saudara rindu melihat segala berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu? Mari, satu hal yang Tuhan pinta, hanya satu hal: bertumbuhlah dalam pengenalan akan Dia, melekatlah kepada Dia. Karena ketika saudara melekat dengan Dia, menyatu dengan Dia, maka tidak ada yang bisa memisahkan kita. Amin. Oleh karena itu Yesus memberi gambaran antara dirinya dengan umatnya seperti tubuh, ya, dan kepala. Nggak mungkin bisa dipisahkan. Yesus menggambarkan dirinya dengan umatnya seperti sahabat, ya, yang saling bercerita. Tuhan mau kita terus cerita sama Dia, ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, sharing sama Tuhan. Sebelum saudara cerita kepada manusia lain, ceritalah kepada Tuhan, curhatlah kepada Tuhan. Tuhan juga menggambarkan hubungannya dengan kita seperti mempelai wanita dan mempelai pria yang begitu saling merindukan, yang begitu saling mengasihi. Tuhan juga menggambarkan kita dengan dirinya seperti pokok anggur dan carangnya. Carangnya nggak mungkin berbuah kalau tidak melekat pada pohonnya. Nah saudara, inilah pesan Tuhan buat kita. Ia ingin selalu dekat dengan kita. Ia ingin memulihkan hubungan yang telah rusak. Ia ingin kita dekat dengan Dia. Karena itu Dia mengutus anaknya. Kalau Dia mengutus anaknya, mari sambutlah Dia, terimalah Dia, tinggallah di dalam Dia, melekatlah di dalam Dia. Maka rencananya yang ajaib dan luar biasa yang telah dipersiapkan sebelumnya akan dinyatakan dalam hidup saudara. Ada amin? Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan buat kita semua. Diberkatilah saudara yang memiliki hati yang haus dan lapar akan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa. Biar firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema kekuatan dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar firman ini Bapa. Engkau yang memuaskan hati mereka, Engkau yang memberikan kelegaan kepada mereka. Kuasa-Mu mengalir dari tempat yang maha tinggi Bapa, menyempurnakan firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, menjadi berkat, menjadi kehidupan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kehidupan segenap jemaat sepanjang minggu ini, ketika ada di kantor, ketika ada di jalan, ketika ada di rumah, jauh dari segala malapetaka, jauh dari segala sakit penyakit, jauh dari segala virus kuman apapun itu Tuhan. Biar kebajikan dan kemurahan belaka yang senantiasa mengikuti segenap jemaat-Mu sepanjang hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam studi mereka, berkati orang tua dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan rumah tangga yang terus harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Engkau yang mencukupkan kebutuhan kami Bapa sepanjang hidup kami. Kami percaya Tuhan yang memelihara kami, bukan kami yang memelihara kami, tapi Tuhanlah yang memelihara kami. Karena Engkau yang membuat kami berhasil, Engkau yang membuat kami kuat ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini kami boleh berbakti bersama-sama. Di atas ini semua Tuhan,
Namamu dipermuliakan, namamu ditinggikan. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Arahkan seluruh hatimu, arahkan seluruh kehidupanmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau damai sejahtera, memberikan engkau kemenangan dan kekuatan baru. Engkau berlari dan tidak menjadi letih, engkau berjalan dan penyertaan-Nya sempurna atas hidupmu. Dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, terimalah berkat kemurahan-Nya, berkat kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Salam sehat, salam kemenangan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.